Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Mandalika Test. Podcast kali ini mungkin akan panjang sekali karena gue bagi dalam 2 sesi. Untuk bagian pertama itu gue akan peruntukan bagi pendengar yang satu buzzer, terserah lu dari buzzer kubu mana, mau dari cebong, mau dari kampret, mau dari kardun, mau dari katak, mau dari ikan, mau dari apa terserah. Pokoknya yang ribut-ribut dan bikin MotoGP ini menjadi bahan politik. Yang kedua untuk fans Mangkage. Fans Mangkage itu apa sih? Fans yang tiba-tiba, yang baru lahir seminggu lalu karena lihat postingan para rider MotoGP di Mandalika. Yang ketiga, gue berharap ada pendengar dari Satgas Covid-nya Mandalika. Kemudian selanjutnya gue berharap ada pendengar dari MGPA. Terserah mau bagian mana, tapi gue ekspektasinya bagian manajemen, nggak perlu direktur atau siapa, pokoknya bagian manajemen. Kemudian yang terakhir gue berharap ada bagian dari Kemenparekraf di sini. Kalau langsung mantan Pak Bos gue, Mas Menteri Sandiaga Uno, ya welcome. Gue ngomong mengenai MotoGP tanpa ada campur aduk politik, promosi dan segala macam. We speak the truth here, oke? Gua kumpulin kalian di sini adalah untuk menyamakan persepsi biar kalian tahu MotoGP itu seperti apa. Jadi hentikan perdebatan mengenai katanya ini, katanya itu, ini hoax, ini benar, mending ini, mending itu, maklum ini, maklum itu. Tolong itu dihentikan. Kita harus satu persepsi soal standar penggelaran balap MotoGP. Standarnya. Nah kemudian di bagian kedua itu khusus untuk para fans MotoGP sejati yang minimal dia jadi fans mungkin 6 bulan terakhir atau ngintil gue dari 6 bulan terakhir. Kenapa? Karena gue akan pakai istilah-istilah yang cuma mereka yang tahu. Itu adalah istilah gue di channel gue, di blog gue. Jadi memang kalau ada yang mau dengar nggak apa-apa, tapi kalau ada istilah yang nggak ngerti kalian bisa tanyakan di komen. Biasanya ngintilers bangkotan gue yang akan bantu jawab. Oke, karena mereka udah follow gue, mungkin ada yang malah udah 7 tahun, 8 tahun kemarin. Nah, sekarang kita mulai di bagian pertama. Gue mau kasih pujian, thumbs up, salut, tepuk tangan untuk para hotel MotoGP. Kenapa? Di antara sekian kisruh dan misuh soal track, satu-satunya surga yang menurut rider itu ngademin banget adalah hotel mereka. Jadi mereka sangat menyukai hotel karena space-nya itu adalah laut yang bisa, apa sih kalau mereka bilang, yang tanpa perlu keluar area hotel mereka bisa bersantai. Mereka bisa rilis stres mereka yang mereka bawa dari sirkuit ke hotel. Ini vibe-nya sangat jauh berbeda dengan hotel di Sepang. Karena kalau di Sepang itu hotel mereka itu langsung bandara, langsung koneksi, jadi nggak bisa kemana-mana. Karena begitu keluar area hotel, itu mereka akan kontak dengan luar bubble yang berisi orang-orang yang hilir mudik di bandara. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana, emang cuma di bangunan hotel itu doang. Nah bedanya kalau di Mandalika, hotel-hotelnya itu ada space untuk ke pantai, untuk kemana, yang menurut mereka itu benar-benar stress release mereka setelah mereka pulang dari trek itu dengan kondisi yang aut-autan dan emosi sedikit. Kalau Alexis Espargaro memang emosian. Plus menurut mereka orang hotel ini helpful banget. Yang menjadi kekurangan sedikit adalah soal koneksi hotel. Jadi kalau di hotelnya Giorno menurut mereka that's okay internetnya, wifi kan. Nah yang jadi masalah adalah waktu tim launching kemarin itu kan kalau tim launching mereka kan Zoom karena ini bubble. Karena untuk bubble-nya MotoGP, khusus MotoGP, kalau ada wawancara atau interview di luar jadwal sirkuit itu mereka nggak bisa ketemu langsung, tapi lewat Zoom. Nah di saat ada konferensi pers itu banyak pihak tim yang tinggalnya dalam satu hotel itu melakukan Zoom bersamaan. Sehingga loading wifi hotel itu kemungkinan overload. Itulah kenapa kadang ngadat. Kalau ridernya udah biasa ke Indonesia, biasanya mereka sudah siapkan paket SIM card-nya. Contoh, Marc Marquez itu langsung pakai tab. Kenapa? Karena dia udah sering ke Indonesia dan dia tahu ini seperti apa Indonesia. Yang beda adalah Pol Espargaro karena dia adalah rider terbarunya Honda, jadi agak-agak masih belajar dan dia pakai laptop. Nah laptop itu koneksinya ke wifi dan you know lah ya, kalau udah pakai wifi di saat semua orang memakai wifi, untuk Zoom memang agak susah koneksinya.
Jadi solusi untuk bulan depan menurut gua, kalian bisa ikuti atau enggak, siapkan paket modem mobile dari provider tertentu, terserah kalian mau kerja sama atau enggak, yang bisa disewa oleh rider. Jadi modem provider itu kan nanti keluarnya nanti jadi wifi. Nah itu yang menurut gua mending disiapkan, itu nanti bisa disewakan ke rider atau ke tim. Jadi mereka bisa pakai di satu ruangan saat konferensi pers atau apa, dan itu karena mobile mereka bisa bawa ke sirkuit, jadi lebih fleksibel. Bener nggak? Terlepas dari mungkin ada provider lain yang menyewakan fixed line untuk wifi, makin banyak pilihan itu makin bagus untuk para rider. Karena kalau pegelaran MotoGP dimulai, itu bisa dijamin BTS dan segala macam yang ada di jaringan Mandalika itu bakal overload. Jadi pastikan jaringan yang digunakan oleh bubble MotoGP itu adalah jaringan terbaik. Terserah kalau nanti fansnya ngadat-ngadat ya whatever. Tetapi yang penting adalah sediakan jaringan terbaik untuk bubble MotoGP. Makin banyak pilihan makin bagus. Terserah apakah kalian mau bikin BTS mobile di situ khusus bubble-nya MotoGP, boleh. Terserah lah, gue nggak ngerti. Itu urusannya Kemenfo, oke? Tetapi yang gue acungi jempol adalah cara hotel memperlakukan para anggota bubble ini dengan baik. Jadi mereka merasa apa sih, servisnya oke banget lah. Mereka suka Mandalika itu untuk tempat liburan kan, servisnya luar biasa. They say what? I am in heaven. Jadi menurut mereka hotel mereka itu udah kayak surga. Oke, kita pindah. Kita bahas soal bubble. Gue bukannya anti sama MotoGP karena gue fans MotoGP. Tetapi kita wajib samakan persepsi mengenai bubble MotoGP di sini. Gue nggak tahu apakah kalian yang mendengar segmen ini yang baru-baru aja menangani MotoGP atau baru kenal MotoGP itu tahu bubble-nya MotoGP seperti apa. Jadi bubble-nya MotoGP untuk zaman COVID itu adalah rider harus 2 kali PCR sebelum masuk ke bubble dan nggak boleh keluar-keluar dan nggak boleh kontak dengan pihak luar. Jadi selama 2 tahun terakhir jumlah orang di dalam bubble itu sangat dibatasi. Bahkan untuk jurno. Misalnya wartawan berita dari TV-TV, itu yang diizinkan oleh mereka hanya dari TV yang memiliki lisensi penyiaran. Itu pun cuma 2 orang, 1 kameramen sama 1 reporternya. Itu doang, nggak boleh yang lain. Itu pun reporternya kalau mau wawancara itu harus ada jarak 1,5 meter. Kalau dirasa kurang, mereka biasanya pakai tangkai untuk bicara dengan rider. Nah, untuk orang umum atau orang lokal apakah boleh masuk di bubble? Jawabannya tidak. Bubble MotoGP itu harus steril dari orang luar. Mereka lebih menerima fans itu ada di tribun, terserah mau numpuk kayak mau pisah kayak mau apa, asal nggak menyentuh bubble mereka. Itu di Eropa. Selama ini itu yang terjadi. Kenapa? Karena selama 2 tahun terakhir mereka nggak pernah gelar di Asia dan Australia. Selama ini di Eropa. Dan di Eropa seperti itu sistemnya. Mau ada penonton atau tidak ada penonton, yang pasti tidak ada kontak dengan bubble di dalam. Jurno lokal itu dipilih oleh mereka. Kebanyakan sih nggak ada jurno lokal di sana karena jurno yang masuk dalam bubble mereka itu adalah memang jurno untuk MotoGP. Ya yang Spanyol juga, ya yang Italia juga, ya yang Inggris juga, ya yang Qatar malah nggak ada. Tapi ya seperti itu. Kontak dengan luar itu dikurangi, bahkan sejak mereka datang di bandara. Nah ini yang tidak terlihat di Mandalika. Rider turun diizinkan berkerumun. Wartawannya nggak jaga jarak. Padahal gue tahu itu wartawan TV yang paling berisik soal COVID. Yang paling bilang, apakah masuk di akal ini tes MotoGP diadakan karena Omicron lagi tinggi-tingginya. Ya wartawan TV itu yang nyeruduk ke Marc Marquez wawancara dia di bandara. Belum lagi pengamanan yang aji mumpung bukan yang ngamanin malah sibuk foto-foto. Bukan itu aja, di sirkuit hari kedua itu penuh orang di situ. Pakainya adalah pakai tag media, pakai tag kru, pakai tag ini. Tapi itu banyak sekali. Di Sepang itu malah nggak ada orang boleh masuk di pedok. Tribunnya mereka dibuka, tetapi untuk masuk ke pedok itu susah. Meskipun kamu punya akses pedok. Jadi kalau kita ke Sepang itu memang ada akses pedok yang berlaku untuk 1 tahun. Tetapi tidak berlaku untuk race MotoGP. Jadi kalau cuma tes MotoGP kalian bisa masuk pakai pas itu. Itu sebenarnya ada, tapi nggak berlaku waktu tes kemarin. Jadi para admin-adminnya media MotoGP di Malaysia
Dan para FP-FP-nya itu nontonnya dari tribun, saudara-saudara. Hanya satu yang memang orang sirkuit, dan memang karena dia influencer dan fotografer, itu dia tembus ke pedok. Itu pun cuma di atas, nggak boleh ketemu rider di bawah. Sementara yang lain-lain menikmatinya dari tribun, nggak bisa menyentuh itu pedok. Nah ini yang kontradiksi sekali dengan Mandalika. Mandalika tribunnya nggak ada, malah yang penuh di pedok. Gue tahu ada buzzer yang bilang, toh MotoGP senang-senang aja. Itulah yang gue bilang, kalian ini agak nggak ngerti kah sarkasnya bule atau gimana? Gue tahu kerumunan-kerumunan itu nggak diposting sama media-media lokal. MotoGP sengaja memposting itu untuk menyindir kondisi bubble. Tapi jelas mereka nggak akan mengkritik terang-terangan, nggak akan. Tetapi dengan bahasa, wow luar biasa antusiasme warga Indonesia. Karena mereka punya tugas untuk mempromosikan MotoGP. Jadi nggak mungkin mereka mengkritik. Tetapi postingan itu menunjukkan bahwa kondisi di dalam bubble itu nggak kondusif. Memang seorang jurno luar di dalam bubble itu bilang apa? Antusiasme warga Indonesia ini luar biasa, sampai untuk mewawancara seorang rider itu dikerumunin. Padahal kalau jurno luar nggak ada yang berani kerumun situ. Biasanya mereka tunggu ridernya sendiri terus mereka wawancara. Kurang lebihnya seperti itu, nggak ada yang dikerumunin di situ, nggak ada. Kalau dikerumunin seperti itu, biasanya mereka taruh HP dan mic-nya mereka, lalu mereka pakai jarak. Nggak ada dikerumunin seperti itu. Dan hasilnya gue tahu nggak dibahas sama media lokal bahwa sebagian krunya Suzuki itu kena COVID. Jadi Joan Mir itu usianya kalau bisa gue bilang double. Karena hari kedua itu dia kekurangan beberapa kru. Dan hari ketiga dia keracunan makanan. Sempat ada yang nanya, Bayu itu diracun ya? Enggak, gue yakin nggak mungkin lah diracun. Tetapi yang gue dengar dari dalam bubble adalah dia memang sempat makan makanan di sirkuit. Tetapi apakah kualitasnya bagus atau enggak? Gua rasa sih kualitasnya enggak buruk-buruk banget. Kenapa? Karena rider lain baik-baik aja yang makan makanan di sana. Tetapi memang ada bule yang lumayan sensitif kepada zat-zat aditif tertentu. Misal sari manis, misal pewarna buatan, misal es batu yang enggak higienis, ada. Nah, kemungkinan Mir seperti itu. Makanya dia muntah-muntah. Jadi pelajaran yang kita ambil dari sini adalah kalau mau menyajikan segala sesuatunya di sirkuit, pastikan mereka nggak punya alergi makanan atau alergi terhadap zat-zat tertentu. Itu aja sih sebenarnya kalau gue nggak nyalahin ada cilok di situ, ada gorengan di situ, nggak masalah karena memang orang Indonesia suka sama gorengan kan, dan mereka juga sebenarnya suka gorengan sih. Mereka suka gorengan, mereka suka minum es, terutama karena panas-panas kan ya. Cuman diingatkan kalau memang ada zat aditif di dalamnya, misalnya sari manis atau ada pewarna buatan, itu ada memang usus-usus bule yang sensitif dengan itu. Jadi saran gue untuk bubble di bulan depan itu adalah tolong dijaga kondisi bubble. Jadi buatkan jalur khusus untuk rider dan para official. Kalaupun ada para jurno, gue tahu para media yang muncul nanti di balapan MotoGP itu jauh lebih banyak daripada tes Mandalika kemarin. Jadi kalau bisa di manage gimana caranya supaya mereka nggak bersentuhan sama rider. Bukan berita baru bahwa sejak 2 bulan lalu ada yang kasih gue info bahwa ada yang jual pas akses ke sirkuit Mandalika dengan harga 4,5 juta selama 3 hari untuk ketemu sama rider. Dan ini jelas akan diembat oleh orang-orang yang bukan fans MotoGP tapi pengen pamer. Dan orang-orang yang pamer seperti ini itu nggak peduli pada rider, nggak peduli pada MotoGP-nya. Yang penting lu bisa pamer foto. Itu yang menurut gua MotoGP seri Indonesia kali ini itu seperti bukan esens MotoGP-nya tetapi esens nyombong, esens pamer di situ. Kalian kasih pas akses kepada orang-orang seperti ini. Kalian lihat sendiri kan MotoGP posting si Pol Espargaro sampai harus jaga jarak karena dia tahu itu tadi pagi krunya si Mir tuh kena COVID. Dan ini memang orang-orang yang dia nggak biasa ketemu, yang baru dia lihat, lu dari mana? Ya kalau angka penularan itu rendah ya nggak masalah. Ini angka penularan lagi tinggi. Di sisi lain kerumunan itu kalian sibuk nangkep-nangkepin, tapi di Mandalika kalian biarin justru kasih akses pas.
Habis itu sibuk berisik di TV, bilang orang dari luar, rider dari luar dibiarin masuk bla 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 bla, padahal yang nularin siapa? Ya orang lokal. Tolong deh TV lokal. Agak kontradiktif. Karena TV yang sama itu berisik soal COVID, tetapi satgasnya biarin ada kerumunan mengganggu rider. Kalau lu bener-bener fans MotoGP, nggak bakal mengganggu rider. Kenapa? Karena kalian tahu kalian sendiri bisa membawa virus itu ke rider. Sudah ridernya capek-capek, PCR segala macam, bayarnya mahal loh itu. Ketularannya malah dari orang lokal. Dan habis itu jadi bulan-bulanan TV yang satu itu. Kenapa? Karena kemarin pagi dia udah berisik tuh. Ini kok tes Mandalika digelar karena begini. Iya, padahal reporter lu sendiri yang rusak bubble-nya. Sorry ya. Oke, so kita bahas soal track. Jadi mari kita samakan persepsi untuk kalian yang nggak tahu MotoGP itu seperti apa. Sirkuit itu berbeda dengan track. Sirkuit itu ada track di dalam, ada pedok di dalam, ada gravel, ada lingkungan sekitar sirkuit. Oke? Kalau track itu adalah lintasan yang dipakai oleh rider MotoGP. Yaitu ada tarmac, aspal, kemudian curb, sisi-sisinya, sisi-sisi aspal itu, kemudian gravel, tempatnya rider jatuh yang isinya kerikil-kerikil, kemudian ada pit lane. Kemudian yang kedua, street circuit atau bukan? Sorry tuh menurut gua Mandalika ini bukan street circuit. Karena street circuit itu adalah sirkuit yang treknya, jalur untuk membalap itu digunakan oleh pihak lain sebagai jalan umum atau jalan kompleks. Pokoknya ada pihak lain yang menggunakan saat tidak digunakan untuk balapan. Contoh, Monaco kalau F1, kemudian Singapura. Apakah ada di MotoGP? No. Untuk saat ini sudah nggak ada street circuit untuk MotoGP. Karena ada beberapa rider komplain soal aspalnya dan soal keamanan. Karena mereka itu kalau makin kesini motornya makin cepat dan jatuhnya itu makin ekstrim. Jadi harus ada gravel yang mumpuni dan run off yang mumpuni. Kalau di street circuit itu agak-agak sulit untuk itu. Street circuit pada umumnya. Lalu apakah Mandalika street circuit? Menurut gua bukan. Kenapa? Karena treknya tidak digunakan oleh pihak lain. Memang dulu gue tahu awalnya promosinya adalah street circuit karena itu adalah bagian dari resort. Jadi kalau nggak membalap, trek itu akan digunakan oleh pihak lain untuk akses resort, jalanan resort. Nah faktanya adalah resort-resort itu kan nggak ada sekarang, benar? Jadi ya bukan street circuit. Jadi kalau ada yang punya pandangan bahwa street circuit itu adalah sirkuit yang treknya bisa berlumpur ala jalanan, tolong kalian jangan nyampah di postingan bule-bule itu dengan bilang harap maklum ini street circuit. Karena street circuit untuk rider itu beda sama kalian. Lah kalian kalau mau sotoy di situ kan diketawain, kelihatan bodohnya. Bener nggak? Jadi gini, kalau nggak tahu apa-apa nggak usah komen. Karena rider itu kerja ya kerja, libur ya libur. Kalau libur lu bisa bikin guyon boleh, tapi kalau itu masalah track dan terkait dengan pekerjaan mereka, jangan pernah diguyonin. Karena mereka serius kalau soal kerja. Emangnya Indonesia segala kerja dan segala macam dipandang enteng? Enggak kalau mereka. Jadi jangan bilang maklumlah ini street circuit. No. Karena menurut mereka itu bukan street circuit. Treknya yang dipakai untuk mereka sendiri. Kemudian kita bahas apa perbedaannya pernyataan yang diberikan oleh akun resmi MotoGP dengan pernyataan yang diberikan oleh rider kepada media-media khusus MotoGP. Jadi begini, akun MotoGP itu dimiliki oleh Dorna, dikendalikan oleh Dorna. Dorna adalah penyelenggara balapan MotoGP yang tugasnya adalah bekerja sama dengan sirkuit mempromosikan bagaimana caranya supaya orang tertarik nonton balapan, muncul di sirkuit, tiket laku. Jadi wajar kalau mereka isinya hanya memuja-muja, muji-muji, panci-panci, hanya mengenai view, mengenai layout dan bla 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 bla. Tapi ada nggak mereka membahas soal spesifikasi track? Ada nggak mereka membahas soal keluhan rider? Enggak. Kenapa? Karena itu merugikan dari sisi promosi. Dan untuk kalian yang menganggap bahwa rider ini adalah pegawainya MotoGP atau pegawainya Dorna, tolong perbaiki pandangan itu. Jadi, Dorna ini adalah penyelenggara MotoGP. Dia bekerja sama dengan pihak sirkuit sebagai pemilik track. Jadi Dorna itu punya spesifikasi khusus untuk sebuah track untuk bisa menggelar MotoGP.
Jadi sebuah sirkuit bisa menggelar WSBK itu belum tentu bisa gelar MotoGP. Kenapa? Karena spesifikasinya MotoGP itu jauh lebih tinggi daripada WSBK. Jadi Dorna sebagai penyelenggara itu kasih spesifikasi bla 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 bla, terus kasih ke sirkuit. Kalau sirkuit mau bisa menggelar MotoGP, itu harus memenuhi spesifikasi itu. Nah, nanti kalau sudah selesai tracknya, diinspeksi sama RD, Race Direction. Race Direction itu adalah sebuah komisi yang memberi approval apakah sirkuit ini sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Dorna atau tidak. RD ini terdiri atas 3 orang. 1 perwakilan dari FIM, 2 perwakilan dari IRTA, nanti gue jelaskan apa itu IRTA, 3 perwakilan dari Dorna. Nah, isinya itu yang pasti adalah Loris Capirossi dan Franco Oncini. Yang satu dulunya Freddy Spencer, tapi kemarin udah diganti. Gue lupa siapa yang ganti ya. Kayaknya pernah gue posting tapi gue lupa namanya. Gue ingatnya Freddy Spencer karena Alex Espargaro itu emosi banget sama dia waktu di kasusnya Austria. Nah, mereka ini yang akan melakukan pemeriksaan awal pada sirkuit untuk menyetujui apakah sirkuit ini memenuhi syarat spesifikasi Dorna untuk menggelar MotoGP. Kalau menurut mereka oke, barulah datang rider MotoGP. Waktu di awal-awal pembangunan sirkuit ini, itu gue emang udah bilang, belum tentu ini sirkuit dapat homologasi dari rider. Nah, waktu itu gue lupa siapa yang ngomong dari MGPA itu ngomong di TV live. Karena waktu itu gue lagi nonton berita pasar apa-apa gimana gitu. Terus dia bilang kayak gini, homologasi itu gampang, cuman seminggu selesai. Iya, kalau WSBK, MotoGP lain cerita, Bung. Hasilnya lu lihat kan sekarang. I never speak bullshit. Dari tahun lalu, 2 tahun lalu gue udah diserang sama buzzer-buzzer Mandalika soal itu. Dan I never speak wrong about it. Makanya gue bilang, I only speak the truth about MotoGP. Gue gak peduli ini ada politik atau enggak, apa kayak bodoh amat. Gue bukan gak mendukung pembangunan, enggak. Tapi gue mau kalian concern sebaik mungkin kalau memang fokusnya adalah MotoGP. Bukan gue gak mendukung, tapi gue mau please concern about it. Hanya beri yang terbaik untuk MotoGP. Kalau enggak, mending gak usah. Gak usah nyombong-nyombong. Kalau belum siap, jangan nyombong dulu. Gak usah bullshit kesana kemari. Nah, setelah mendapat persetujuan dari RD, datanglah rider MotoGP ini. Rider MotoGP ini yang menentukan apakah track, tahu nggak track? Track itu adalah tempat mereka untuk membalap. Lintasannya itu memenuhi syarat atau enggak. Mereka nggak akan peduli soal view yang digadang-gadang oleh Dorna di MotoGP. Itu mereka nggak peduli mau view-nya di situ laut kek, mau view-nya di situ kuburan kek, mau view-nya di situ sampah kek, bodoh amat. Kenapa? Karena saat membalap, perhatian mereka itu cuma satu, track. Mereka nggak akan sempat lihat-lihat pemandangan. Lu kira pembalap MotoGP itu emak-emak yang matanya meleng kiri, meleng kanan? Kagak. Mereka cuma memperhatikan track. Kenapa? Karena itulah tugas mereka, kerjanya mereka, dan mereka dibayar untuk itu. Lalu kenapa mereka bisa berbeda bahasa dengan Dorna? Nah, kembali lagi, Dorna adalah penyelenggara MotoGP yang bekerja sama dengan sirkuit sebagai pemilik track, yang bekerja sama dengan para media, terutama TV yang memiliki hak siar, kemudian yang bekerja sama dengan tim. Dorna bekerja sama dengan tim dan pabrikan sebagai peserta balapnya. Dorna nggak ada tim yang nggak ada yang balapan, karena Dorna tidak membiayai pengembangan motornya tim dan pabrikan. Jadi pabrikan itu di MotoGP ada 6. Yamaha, Honda, Aprilia, Suzuki, KTM, Ducati. Mereka tergabung dalam MSMA. Gua nggak akan jelaskan itu kepanjangannya apa karena kalian pasti nggak ngerti juga. Nah, para pabrikan ini punya beberapa tim. Ada yang cuma punya 1 tim, ada yang malah punya 4 tim. Jadi pabrikan-pabrikan ini punya 1 tim inti yang dinamakan tim pabrikan, yang dibiayai oleh pabrikan. Contohnya, Repsol Honda, Yamaha Monster, Suzuki X-Star, Aprilia, Ducati Lenovo, kemudian KTM Red Bull. Oke? Nah, itu adalah tim pabrikan. Nah, pabrikan ini juga punya tim satelit. Tim satelit ini adalah tim yang dibiayai oleh swasta secara independen, kadang-kadang ada subsidi juga dari pabrikan, tetapi menggunakan motor prototipe dari pabrikan. Jadi istilahnya mereka beli motor atau kontrak motor, sewa motor.
Ya kalau kayak Garuda itu di leasing gitu-gitulah. Ada yang sistemnya leasing, ada. Gua nggak akan jelaskan tim mana, tapi ada sistemnya adalah beli dan kontrak. Nah, dan motor yang dibeli dan dikontrak itu beda-beda juga. Ada namanya motor pabrikan, ada juga namanya motor bekas. Kalau kita bahasanya motor bekas. Motor pabrikan adalah motor yang sama spesifikasi dasarnya dengan yang dipakai oleh rider pabrikan di tim pabrikan. Jadi kita bisa bilang itu adalah motor paling baru. Motor pabrikan misalnya tahun ini adalah musim 2022, berarti motor pabrikan adalah motor 2022. Jadi spesifikasi motornya yang dasarnya itu sama dengan yang dipakai oleh rider pabrikan di tim pabrikan. Yang beda biasanya cuma part-part tambahan, entah itu wingletnya, entah itu whole shotnya. Itu adalah hal-hal yang hanya fans MotoGP yang tahu, kalian nggak perlu tahu. Oke, kemudian motor bekas. Motor bekas itu adalah motor tahun lalu yang bekas dipakai oleh rider pabrikan. Jadi seluruh tim ini, entah itu tim pabrikan maupun tim satelit, tergabung dalam sebuah wadah yang namanya IRTA. Itulah kenapa tes Mandalika kemarin dinamakan tes IRTA. Why? Karena yang turun adalah seluruh tim tanpa tes rider. Gua nggak akan bahas tes rider karena itu lagi lebih bikin mumet kalian. Jadi IRTA dan MSMA ini yang bekerja sama dengan Dorna sebagai peserta balap di MotoGP. Nah, IRTA dan MSMA ini yang menjadi atasan dari para rider-rider. Jadi seperti yang gua bilang tadi, rider itu ada yang dikontrak oleh satelit, ada yang dikontrak oleh pabrikan. Nah, jadi memang rider ini beda-beda yang gaji. Tetapi mereka sebagai pengguna dan sebagai user dari trek itu tergabung dalam komisi keselamatan. Kenapa dibilang komisi keselamatan? Karena mereka lah yang akan menilai apakah trek ini aman dan selamat kalau mereka membalap di sana. Dan mereka lah sebagai pemutus akhir suatu trek bisa digunakan atau tidak. Nah, posisi mereka dalam homologasi itu adalah penentu akhir apakah trek ini lolos atau enggak. Jadi, RD sebagai pemeriksa awal apakah sirkuit ini secara keseluruhan layak untuk menggelar MotoGP, sementara komisi keselamatan yang isinya adalah para rider 24 itu yang sebagai penentu apakah treknya, khusus treknya itu memenuhi syarat atau tidak. Apakah aman untuk membalap atau tidak. Dan ini mereka selalu rapat setiap race. Jadi kalau hari Kamis, hari Jumat, kalau ada masalah apapun mengenai keamanan di trek itu mereka akan rapat. Entah itu rapatnya di mana, lewat Zoom, lewat WA, lewat apalah, pokoknya mereka akan rapat. Dan saat mereka rapat itu akan ada RD yang hadir sebagai wakil dan dari sirkuit. Kenapa? Karena sirkuit adalah pemilik trek. Jadi para pengguna trek ini akan mengajukan apa yang menurut mereka nggak cocok dan nggak menjamin keselamatan mereka itu kepada sirkuit. Nah, RD itu bisa dibilang sebagai pengakomodasi apa yang menjadi keluhan rider. Jadi misal menurut mereka drainase itu sangat mengganggu untuk balapan. Itu mereka akan kasih ultimatum ke sirkuit untuk lu perbaiki drainasenya. Dan itu ada RD di situ karena RD yang akan menjadi pemeriksa awal apakah sirkuit menjalankan hal ini atau enggak. Jadi komisi keselamatan itu memang kalau menurut dia ini nggak aman untuk balapan, jangan mereka mau turun balapan. Dan itu sama sekali nggak ada hubungan dengan politik. Tahu nggak gue bilang kenapa nggak ada hubungan sama politik? Di Amerika Serikat pun, Amerika Serikat loh ya. Itu mereka berani mengultimatum Circuit of the America, kota, itu sampai mereka bilang gini, aspal kalau nggak kami nggak turun tahun depan. Sirkuit kota itu sampai ngeles, dia bilang apa? Itu banyak sekali biayanya, karena kan itu memang benar-benar harus diaspal. Akhirnya diputuskan untuk cuma beberapa tikungan, menurut gue sih hampir setengah trek itu 1-10 itu di aspal kembali sama mereka baru-baru. Karena rider itu keberatan dengan bumpy-nya itu menurut mereka berbahaya. Memang solusi cepatnya adalah menghindari bumpy, tapi mereka bilang kalau tahun depan itu nggak di-resurface kami nggak mau turun. Dan itu nggak main-main. Kenapa? Karena di Silverstone habis di aspal ulang kemarin itu kan banjir, hujan deras. Itu sampai penonton menunggu berjam-jam hujan-hujanan, itu mereka nggak peduli. Nggak turun membalap, ya nggak turun membalap. Jadi jangan berharap bahwa rider akan memaklumi kondisi sirkuit Mandalika. No. Kalau menurut mereka itu nggak aman untuk membalap, mereka nggak akan turun balapan. Ngerti ya? Jadi apapun kata Dorna di akun media sosialnya, entah ini bagus lah, entah ini surga lah, entah ini apalah, tercantik lah, apalah, terserah. Rider itu mikirnya cuma treknya. Kalau treknya jelek ya percuma.
Mau dibilang aspalnya terbaik lah, drainasenya terbaik lah, kalau itu masih terkupas, kalau itu masih banjir, no way. Mau itu aspal dari berlian, nggak akan kalau nggak aman. Karena rider itu cuma mau sirkuit ini aman untuk digunakan membalap, baru mereka turun. Kenapa? Karena motor mereka itu bukan motor kacang-kacang. Itu motor prototipe yang habis sekian juta. Satu motor itu tahu nggak berapa? Satu motor pabrikan itu 6-8 juta euro. Baru motornya itu belum part-partnya, saudara-saudara. Itu belum part-part tambahannya ya, hoseshotnya lah, wingletnya lah, apanya lah, talang airnya. Kalau mau nanya talang air, tanya sama ngintilers Bangkotan. Gue punya banyak istilah khusus untuk part-part MotoGP. Di MotoGP ini gue banyak istilah yang hanya ngintilers gue yang tahu. Oke? Nah, sekarang kita bahas soal tracknya. Kenapa track ini dikasih ultimatum sama rider, perbaiki atau kami nggak membalap? Ini yang nggak diungkapkan oleh Dorna. Dorna memposting apa? Thanks for having our back. Itu intinya apa? Terima kasih sudah mendukung kami Mandalika. Itu bahasa lainnya adalah tolong bantu kami supaya ini barang terlaksana. Kenapa? Mari kita bahas. Karena Komisi Keselamatan, para rider itu ternyata minta diundur ini balapan. Tetapi Dorna menolak. Kenapa? Karena dia udah kadung promosi kiri kanan. Kalau diundur kan malu. Mau dijelaskan penyebabnya apa? Dan ini ada politik di dalamnya. Dan gue tahu MGPA sendiri nggak mau ini balapan diundur. Kenapa? Karena ada sekian banyak muka yang dipertaruhkan di situ. Dan terutama karena ini dibawanya ke politik. Jadi MGPA nggak mau ini diundur, Dorna nggak mau ini diundur, kadung malu. Jadi akhirnya Dorna posting apa di akun MotoGP? Thanks for having our back. Itu sebenarnya sindiran untuk tolong lu selesain ini masalah supaya kita bisa gelar tepat waktu. Mereka nggak akan posting bahwa ini track jelek sekali, kami tunggu ini sudah diperbaiki dan segala macam, nggak bakal. Kenapa? Karena tugas mereka itu adalah mempromosikan penyelenggara MotoGP. Kalau nggak dipromosikan ya mereka nggak cuan dong, bener nggak? Kenapa? Karena Komisi Keselamatan, para ridernya itu memberi ultimatum. Yang pertama, soal lumpur. Ada yang bilang ini soal debu doang. Tolong, kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris, nggak usah nyablak. Debu sama lumpur itu beda. Dust dan dirt itu beda. Dirt itu berarti tanah. Itu artinya lumpur. Dust itu debu doang yang bisa tertiup kalau dilewati oleh motor, oleh knalpot dan segala macam, itu bakal langsung bersih. Kalau dirt itu tanah, berat jenisnya beda, jauh lebih berat daripada debu. Nggak segampang itu untuk membersihkannya, itu biasanya harus dilindes dengan ban. Dan kalau hujan, di kondisi drainase kurang baik, itu bakal menjadi lumpur yang nyiprat-nyiprat. Nah, yang nyiprat-nyiprat ini jadi masalah di hari pertama. Mereka awalnya gini, mereka maklum soal di hari pertama nyiprat pagi-pagi. Karena itu mengotori helm, mengotori motor, terutama radiator. Nah, radiator itu kan harus bagus kondisinya. Kalau sampai ada lumpur yang masuk ke dalam radiator, itu langsung kering di dalam karena kan kena panas. Nah, itu susah cucinya, saudara. Kalau cuma luar-luarnya paling disemprot-semprot doang, bisa. Tapi kalau radiator itu mesti dicuci baik-baik. Ngerti? Jadi mereka waktu hujan di pagi hari dan berlumpur itu, mereka masih maklum. Oke, memang ini sirkuit baru, belum pernah dipakai dan bla bla bla, ada pembangunan, jadi ya kami kasih kalian waktu untuk bersihkan. Mereka nunggu itu hampir 2 jam, 1,5 jam lebih. Dan itu sebenarnya tim udah mulai keberatan. Kenapa? Karena waktu mereka untuk sesi tes motor itu terambil terlalu banyak. Makanya mereka minta tambahan waktu ke Dorna, gimana kalau ditambah 45 menit dan berakhir di jam 5.45. Itu yang membuat rider malah dan kehilangan pemakluman. Kenapa? Karena setelah dikasih waktu sekian lama untuk dibersihkan, ternyata itu trek nggak bersih. Lumpurnya masih ada. Dan lumpurnya itu karena hujannya udah berhenti, mulai mengering, jadinya becek. Tahu nggak kalau udah becek begitu itu jauh lebih licin daripada waktu hujan dan basah. Kalau waktu hujan dan basah, itu ban wet itu masih bisa mengatasinya, tetapi memang hasilnya adalah nyiprat-nyiprat. Nah, kalau udah kering jadi beceknya begitu, itu justru berbahaya untuk ban slick mereka. Karena kalau trek kering itu mereka akan turun dengan ban botak, dan kalau ban botak ketemu dengan becek ya nggak bisa, justru sangat berbahaya. Nah, solusinya memang turun lagi treknya, tapi itu kan makan waktu lagi, tim udah keberatan. Akhirnya Jordan Rakor, Marc Marquez itu memberi solusi, ya udahlah kita injak aja pakai ban wet.
Tapi itu kalau ada yang mau, nggak ada yang seluruhnya mau. Kenapa? Karena Komisi Keselamatan itu isinya 24 rider, mereka akan memutuskan apa yang menurut mereka baik. Jadi masing-masing punya keputusannya sendiri. Makanya gue bilang, Komisi Keselamatan kalau bilang ganti layout, jadi mesti ganti layoutnya. Sorry. Nah, solusinya kemarin itu adalah menggilas becek-becek itu dengan ban wet, dengan ban yang ada polanya. Jadi mereka turun di trek yang mulai mengering itu dengan ban wet. Jadi memang tanah itu lebih berbahaya kalau ada di trek daripada debu. Untuk para buzzer yang bilang, toh di sirkuit lain juga berdebu, udah gue bilang, beda dust dengan dirt. Alex Espargaro bilang apa? Di Losail atau di Termas itu memang berdebu, tapi debu bukan tanah. Kalau hujan debunya menyingkir, tapi kalau tanah kena hujan jadi becek. Jadi beda ya debu sama tanah. Tolong bahasa Inggrisnya diperbaiki. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris, nggak usah nyablak, nggak usah nyolot di postingan orang. Ngerti? Karena itu mempermalukan diri kalian sendiri sebenarnya. Udah nggak tahu bahasa Inggris, udah nggak tahu sarkas Inggris, sok aja nyablak-nyablak di situ nyolot. Karena itu mempermalukan bangsa kalian sendiri sih sebenarnya. Ternyata buzzer gini ya model gue tuh, sampai gue pikir tuh dulunya, oh buzzer yang ini lumayan bagus, buzzer ini enggak. Tapi sekarang gue mikir sama aja kok kalian. Karena apa? Fans MotoGP itu ada di dua kubu sebenarnya. Dan mereka itu nggak peduli soal politik kalau itu adalah MotoGP. Tapi kalau kalian asal nyosor aja di postingan orang, gue tuh sampai mikir, ternyata buzzer yang ini bego juga ya. Udah nggak tahu sarkas, udah nggak kenal rider MotoGP, sok-sokan lagi di situ. Apaan lu nyampah di postingan orang, cabe deh. Oke, jadi itu kenapa rider di hari pertama itu komplain soal lumpur. Jadi gini, ada beberapa solusi. Yang pertama adalah pakai truk. Alex Rim bilang terserah mau semalaman kayak di situ itu truk muter, yang penting bersih. Bisa. Yang kedua, caranya Sarko. Pakai caranya Valentino Rossi kalau gitu, karena waktu di Qatar memang pernah zamannya Bebe Vale itu dia keliling trek pakai Vespa dia Piaggio itu kletek sama kru dia, itu hanya untuk membersihkan trek. Itu pakai caranya Valentino Rossi. Jadi dia bilang kan di Mandalika ini banyak banget tuh yang bawa motor pakai skuter, ya mereka aja suruh keliling-keliling trek, bikin line banyak-banyak, jadi makin banyak line yang tercipta berarti makin bersih treknya. Bener nggak? Iya, masuk di akal. Tapi itu juga bukan solusi yang pasti. Kenapa? Karena menurut gue nih, masalahnya adalah letak tanah dan rumput-rumput yang di samping-samping trek itu lebih tinggi daripada kondisi trek. Jadi begitu hujan deras, tanah itu turun melalui curb, masuk di trek. Dan itu yang menjadi masalah. Jadi solusi gue yang paling cepat dan permanen, ini kayaknya MGP perlu rekrut gue deh ya. Solusi paling cepat dan permanen untuk lumpur ini adalah tanah-tanah yang posisinya lebih tinggi daripada trek, itu yang di gunung-gunung dan segala macam, itu kalian singkirkan, terus kalian tutup pakai plesteran kah, pakai cor kah, pakai apalah, pokoknya pakai semen, terus nanti kalian taruh rumput sintetis. Jadi hijaunya tetap kelihatan, tapi nggak akan ada lagi masalah tanah masuk ke trek. Ini solusi permanen loh ya. Dan itu kan waktu paling lama seminggu udah kering, kalian sisa taruh rumput sintetis di situ, bener nggak? Dan itu nggak akan ada lagi tanah yang masuk ke trek. Kalau kalian pakai cor itu berarti beberapa tahun ke depan nggak akan ada itu tanah di trek. Nah, kalau sudah itu baru, ini solusi kedua gue, lu dipel. Kenapa? Karena kalau cuma disikat-sikat pakai itu truk, itu cuma muter-muter tanahnya kakak. Jadi lu mesti dipel. Terserah, turunkan semua marshal kalian, punya target sehari berapa meter, dipel pakai lap kain yang bener-bener ngangkat itu lumpur. Jadi emang celing bersih itu trek. Oke? Masalah kedua di hari kedua itu adalah gravel dan mulai muncul kerikil. Jadi karena trek sudah mengering, cuaca sangat amat panas, lumpur yang menjadi masalah di hari pertama itu udah kering total, itu nggak menyingkir secepat debu. Yang ada malah kalau kalian ke situ pakai ban slick, itu malah licin. Kenapa? Karena dia kayak pasir yang lebih halus dari pasir. Pasir pun sebenarnya itu udah nggak bagus untuk ban slick. Apalagi itu tanah kering. Nah jadi makanya gue bilang solusi tanah kita udah bahas tadi. Nah sekarang solusi gravel. Gravel ini menjadi komplain dari Jorge Martin dan Raul Fernandez. Raul Fernandez itu kan karena dia memar, itu dia jatuh di kecepatan sekitar 200 km per jam. Itu nggak tahu gimana model jatuhnya. Itu meskipun dia pakai helm, kepalanya tetap memar. Nah sementara
si Jorge Martin itu komplain terang-terangan. Kenapa? Karena dia sudah bukan rookie, jadi dia sudah punya suara di komisi keselamatan. Gravel itu kalau di Eropa itu adalah batu kali, batu sungai yang bentuknya bulat-bulat pipih. Rata-rata seperti itu, dan kebanyakan sih batu apung yang ringan. Jadi kalau rider jatuh di situ dia terhambur aja, jadi kayak kolam batu. Kalau ada anak-anak namanya kolam bola, nah kalau di rider namanya kolam batu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau jatuh empuk aja dia. Nah, yang menjadi komplainnya Jorge Martin adalah batunya tajam. Jadi sepertinya itu adalah batu pecah yang kalau dia jatuh dengan kondisi jatuh yang sangat cepat, karena kan kecepatannya MotoGP ini lebih daripada WSBK. Motor WSBK itu kecepatannya itu jauh di bawah motor prototype MotoGP. Kenapa? Karena prototipe MotoGP itu tembus 350 km per jam loh ya. Kalau Ducati bisa tembus 360. Jadi itu sangat jauh berbeda. Beda selisih 5 atau 9 km per jam itu signifikan banget untuk para MotoGP. Kalau mereka bisa tembus dengan kecepatan seperti itu, maka potensi mereka untuk crash juga bisa lebih cepat, terutama di tikungan cepatnya Mandalika. Ini yang menjadi komplain dari rider Jorge Martin. Jadi Jorge Martin bilang, hari kedua itu adalah jatuh tercepat dalam karir balapan saya. Kalau Raul Fernandez jatuhnya sekitar 200 km per jam, kalau nggak salah dia 250-an, nggak sampai 300, 250-an lebih. Jadi dia bilang apa? Jatuh saya di Mandalika kemarin itu adalah jatuh tercepat saya dalam karir balapan saya. Dan masalahnya adalah jatuhnya itu menyakitkan banget. Saya sampai masih memar sampai sekarang. Gravelnya itu terasa tajam kayak pisau. Saya sih jatuhnya nggak apa-apa, tapi pas jatuhnya yang sakit. Kenapa? Karena kemungkinan gravelnya itu adalah gravel batu pecah. Yang pertama, kedua gravelnya nggak empuk. Jadi kalau jatuh bukannya membal atau terhambur, malah tertahan. Jadinya itu menjadi gaya yang kembali mengarah ke rider sehingga menyebabkan mereka memar. Karena batu bulat dipakai pun itu masih ada yang sempat komplain. Gue lupa di sirkuit mana di Eropa itu dia komplain. Gravelnya keras banget. Kenapa? Karena itu kurang diaduk. Biasanya kan kalau gravel itu mesti diaduk biar dia agak empuk. Nah, masalahnya di Mandalika itu udah nggak empuk, tajam pula. Nah, solusinya apa? Bagaimana kalau kalian memetakan kira-kira rider ini jatuh terpental sampai mana, itu kalian giling kembali batunya. Jadi halus. Tapi kan kalau giling batu mahal, Mbak Yu. Mau pakai caranya anak teknik nggak? Lu sewa atau truk moleng yang besar biar sekali masuk itu banyak gitu yang kerikilnya. Kalian sewa, terus pakai air di dalam. Kalian giling itu paling enggak selama 10 jam itu nanti halus sendiri. Biar sisi-sisi yang tajam itu tergerus oleh air. Karena kan begitulah cara kerjanya batu sungai. Karena dia digerus air, akhirnya dia bulat. Nah, pakai cara kerja itu, terus kalau sudah udah baru balikin lagi. Jadi utamakan daerah yang menjadi radius crashnya rider itu dulu. Kalau kalian ada waktu lebih ya bisa semua gravel kalian giling, tapi utamakan daerah yang jatuhnya itu dulu digiling pakai truk moleng yang gede itu, digiling. Makin banyak batunya di dalam sebenarnya lebih bagus biar mereka saling banyak gesekannya, jadinya kecil. Jadi sekarang udah ada solusi soal gravel, sudah ada solusi soal lumpur. Nah, hari ketiga kita bahas soal kerikil. Kerikil ini awalnya gue pikir itu adalah gravel yang terlempar ke trek. Awalnya gue pikir. Tetapi setelah gue tanya-tanya di dalam bubble, ternyata batu yang nyiprat-nyiprat ke arah rider itu adalah batu yang tercongkel keluar dari aspal, dari tarmac. Ini jadi komplain berat. Kenapa? Karena Marco Base visornya itu pecah, Luca Marini itu baret-baret visornya. Jadi karena mereka menganggap itu menghalangi pandangan, mereka ganti helm sampai. Alex Marquez itu memar di leher, Quartararo memar di leher, kemudian Pecco Bagnaia itu memar di lengannya. Dan rider-rider lain yang memarnya nggak parah-parah tapi memang komplain. Ini yang menjadi penyebab hari ketiga itu tes dihentikan di jam 1 siang, 15 menit untuk latihan start, 30 menitnya itu untuk RD, keliling-keliling trek, nyungkil-nyungkil aspal. Karena ternyata itu adalah kerikil yang keluar dari aspal. Nah, ini yang agak-agak complicated menurut gue untuk cari solusinya. Kenapa? Karena ini perkaranya aspal. Karena gue pernah pacaran sama orang sipil waktu kuliah, jadi gue ngerti perkara trek ini bukan cuman perkara aspal. Jadi meskipun aspalnya adalah aspal terbaik, kalau agregat di dalamnya itu nggak bagus, ya percuma. Jadi aspal yang terlalu bagus itu akan lebih mudah memuai kalau agregatnya nggak bagus.
Nah, kalau dia sudah memuai, agregatnya itu terlepas dan itulah hasilnya. Rider mandi batu gue bilang sebenarnya. Itu Quartararo itu saking komplainnya itu sampai bilang, boleh nggak kalian aspal kembali semua itu dari garis start sampai finish. Kenapa? Karena kalaupun sudah nggak ada debu di track, itu kami memang bisa menyalip. Tapi kalau di tikungan otomatis kami akan kembali ke racing line kami. Dan itu batu-batu di tikungan itu nyembur semua dari depan. Iya kalau cuma satu rider di depan. Kalau yang di depan itu ada 5 rider, ya Tuhan, mandi batu gua. Kayak gitu bicaranya Snack Taro itu sampai dia minta, bisa nggak sih kalian aspal semua lagi? Itu tarmaknya jelek banget. Kalian nggak bisa promosi bahwa itu aspalnya aspal terbaik ke rider, nggak. Rider bilang mau itu berlian kayak di situ. Kalau dia lepas-lepas kayak gitu nggak bisa, nggak bakal mau dia turun. Nah kalau sudah ini masalahnya agak complicated. Gue tahu duit keluarnya banyak di situ. Kenapa? Karena kota kemarin itu komplain berat waktu disuruh resurface. Itu biayanya luar biasa mahal. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi dari dalam bubble itu adalah perkara agregatnya yang nggak cocok sama aspalnya. Jadi kalau kena panasnya mesin MotoGP ditambah dengan panas ban, ditambah dengan panasnya cuaca, ditambah dengan itu berapa banyak rider di situ yang ulang itu, satu hari mereka bisa tembus 100 lap loh ya. Bisa tembus 100 lap, total 3 hari itu ada yang 200 lap. Ditambah lagi dengan cuman ada satu garis hitam di situ. Jadi memang semua rider akan memakai garis itu ulang-ulang sepanjang hari, 3 hari. Di situ-situ aja mereka. Ya wajar itu terhambur itu track di situ. Karena bebannya itu jauh lebih berat dari bagian lain. Pikiran gue sih agregatnya kurang, tapi menurut bubble di dalam katanya itu karena agregatnya diproduksi sendiri oleh lokal. Gue nggak tahu apakah kuarinya itu kurang bagus atau gimana. Tapi kalau pengalaman gue di bank dulu, waktu gue di Palu itu kan ada nasabah gue yang punya tambang batu gitu, kuari. Semestinya itu daya ikatnya dengan aspal sih bagus kalau menurut gue sih ya. Atau apakah perlu pakai aspal biasa yang bukan kualitas terbaik, nggak ngerti juga gue. Alangkah baiknya kalau MGPA belajar itu dari, nggak usah jauh-jauh lah ke Eropa, belajar aja dulu sama Sepang. Tanya Sepang itu isinya apa. Karena Sepang itu memang gripnya rendah, tapi aspalnya nggak ada yang tercuil-cuil begitu, nggak ada. Lalu solusinya apa? Nah ini yang menjadi masalah paling besarnya MGPA pasca tes Mandalika. Kenapa? Karena waktu yang tersisa ini cuma 5 minggu. Dan ultimatum untuk mengaspal kembali trek itu adalah mustajab. Jadi sempat memang rider itu memberi opsi, gimana kalau kalian tunda balapan ini ke akhir tahun. Jadi kalian resurface saja dulu itu track, nanti kita uji. Kalau bukan kita yang uji berarti test rider yang turun uji, nggak masalah. Yang penting kalian ganti dulu itu track, pakai track yang standar supaya kita membalapnya aman. Tapi waktu itu karena Dorna udah kadung jual postingan memuji ini dan bla 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 bla, dan MGPA terjepit-jepit di antara politik-politik. Gue tahu ini ada mainan politik di dalamnya. Jadi nggak ada yang mau ini balap diundur. Jadi akhirnya Komisi Keselamatan bilang apa? Terserahlah kalau kalian nggak mau undur balapnya, terserah. Yang pasti itu kerikil nggak boleh ada di situ kalau kami balapan. Atau kami nggak turun membalap. Ya memang nggak minta track dirubah sih, cuman mintanya diaspal kembali kakak. Jadi karena mustahil untuk mengaspal kembali, menurut gua kalian mapping itu racing line-nya rider, kira-kiranya berapa, terus kalian ambil sekitar 3 meter gitu, itu yang kalian bongkar kembali. Karena kan di situ yang bakal nanti hancur-hancur. Kalau daerah lain mungkin itu untuk run off-nya mereka, tetapi kalau untuk racing line itu harus kalian perkuat di situ. Jadi dibongkar racing line yang di situ yang punya potensi untuk hancur-hancur, kalian bongkar kembali, itu yang kalian ganti. Sekalian kalian perhatikan, disiram air banyak-banyak, terus kalian lihat airnya ngalir nggak ke drainase. Itu sih kalau menurut gue cara pastinya. Nggak perlu nunggu hujan turun untuk menguji drainase, nggak, siram aja airnya, lihat aja ngalirnya kemana itu air. Gue tahu banyak anak sipil di situ, jadi pasti tahu gimana caranya supaya air ini mengalir dengan cepat ke arah drainase. Kalau kalian bisa cepat untuk sekitar 3 meter gitu, boleh lah ya, boleh kan? Oke. Di titik kritis itu adalah di tikungan-tikungan, karena di tikungan-tikungan itu adalah rider akan mengerem di sana, dan kalau ngerem itu aspal akan tergerus otomatis. Dan kemudian kalau mereka akselerasi itu aspal akan tergerus lagi. Jadi itu dua itu yang susah, mau nggak mau. Jadi itu aja sih solusi gue.
tracknya yang di racing line itu kalian ganti, kasih space 2 atau 3 meter, itu ganti semua tarmacnya, pakai campuran yang bagus. Jadi itu aja solusi yang dari gua. Soal network, soal bubble, soal track, kalau ada yang mau kirimin gua tiket ya boleh juga, kalau nggak ya nggak apa-apa. Udah, cuma bercanda. Jadi hotel boleh mahal asal servisnya bagus. Jadi sama seperti reviewnya para rider kemarin, selama servisnya bagus mereka nggak masalah. Jadi itu juga yang berlaku untuk para penonton. Kalau servis kalian bagus ke penonton, itu akan bagus. Oke? Tapi yang jelas jangan diganggu bubble-nya. Kasihan itu kalau pulang kena PCR atau ada kru yang kena COVID. Kalau ada krunya kena COVID itu nggak maksimal mereka, kasihan. Terutama kalau balapan. Kalau kurang kru di pedok itu mereka nggak bisa maksimal balapnya. Itulah kenapa gue bilang tolong bubble-nya dijaga untuk rider dan official. Cuman kalau balapan, kalau krunya mereka kurang gara-gara COVID atau ada yang kena COVID itu jadi masalah. Karena itu berpengaruh kepada klasemen mereka. Jadi semoga ini membuat persepsi kita sama soal apa yang diposting oleh MotoGP dan apa yang diposting oleh media-media MotoGP. Media MotoGP itu memposting tentang apa yang dikatakan oleh tim, apa yang dikatakan oleh rider, apa yang dikatakan oleh manajer tim, dan bla 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 bla. Nah, sementara MotoGP itu hanya mempublikasikan pernyataan resmi untuk keperluan promosi. Kalau ada yang jelek-jelek, mereka nggak akan mempromosikan itu. Karena itu akan memberikan mereka risiko tiket nggak laku. Jadi nggak ada yang hoax ya. Apa yang diberitakan oleh teman-teman insan-insan MotoGP, media MotoGP, entah itu luar atau lokal mengenai kondisi track, itu bukan hoax. Juga keindahan layout dan view-nya Mandalika itu juga bukan hoax. Jadi beda antara view dengan track. Track Mandalika kondisinya buruk, itu bukan hoax. View Mandalika bagus banget, itu juga bukan hoax. Tetapi yang posting ini beda karena mereka beda kepentingan. Jadi sudah clear bahwa rider itu bukan bawahannya Dorna. Dan apa yang diposting Dorna itu adalah untuk keperluan promosi. Sementara apa yang dikatakan rider itu adalah untuk keselamatan rider di track. Jadi berhenti saling menyerang, berhenti saling mencap kadrun, cebong, apa sih lagi? Kampret lah. Ini sama sekali bukan politik. Satu, gue nggak peduli sama Formula E. Dua, gue juga nggak peduli soal yang penting tracknya jadi. Nggak. Kalau cuma soal yang penting tracknya jadi, apa bedanya Mandalika sama Sentul? Sama-sama ada tracknya. Tetapi bedanya kenapa Mandalika dipilih adalah karena menurut RD ini lebih aman daripada Sentul. Nah, benarkah trek itu aman atau tidak? Itu dinilai oleh Komisi Keselamatan, yaitu para rider. Jadi, para rider itu punya hak atas keputusan homologasi. Ini yang dari dulu-dulu gue bilang, homologasi MotoGP itu nggak segampang WSBK, nggak segampang bilang seminggu jadi. No! Kenapa? Karena Komisi Keselamatan kalau dia bilang ganti layout, ganti layout. Contoh itu Katalunya, diganti layoutnya. Waktu itu siapa ya? Mendiang Loisalo meninggal. Jadi ya memang apapun yang diputuskan oleh Komisi Keselamatan itu Dorna nggak ada kaitannya di situ. Kaitannya Dorna adalah soal penyelenggaraan balapan. Tetapi soal keselamatan trek itu adalah urusannya Komisi Keselamatan dan RD yang mengawasi apakah itu berjalan dengan baik atau enggak. So, jadi itu aja sesi pertama kita. Sorry panjang banget. Gue bikin part 2 deh, kayaknya ini kebanyakan. Gue udah capek ngomong. Buat ngintilers MotoGP, kita akan ke part 2 untuk membahas soal teknis-teknis yang memang asal-asalan tertarik sama MotoGP dan emang nggak mau tahu soal MotoGP lebih, ya udah kita stop di sini. Karena nanti yang di part 2 itu memang bahasanya lebih cepat, lebih teknis dan harus cepat mikir. Kalau kalian nggak cepat mikir, nggak sanggup, mending nggak usah. Terima kasih sudah mendengar, karena gue nggak bisa bilang see you next time, karena see you next time itu hanya untuk para ngintilers gue. Thank you for listening me, bye-bye.